Salam saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat dengan judul Dasar-Dasar untuk Nubuatan. Pelajaran ini kita akan bagi menjadi dua bahagian penting agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan dengan mudah kita dapat mendiskusikannya. Di unit kelompok sekolah Sabat kita, dengan itu iman kita semakin kuat dalam menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Poin yang pertama, bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana pengorbanan Kristus memulihkan manusia. Dua poin ini kita temukan di pelajaran sekolah Sabat kita di Sabat petang. Sekarang, mari kita masuk ke poin pertama, bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Dari generasi ke generasi kita melihat manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. Contoh Adam. Setelah manusia pertama itu jatuh dalam dosa, dia dikeluarkan dari Taman Eden. Dan kerub atau malaikat menjaga di pintu gerbang Eden. Dan pada saat itu, Taman Eden masih ada di dunia ini. Sebelum air bah. Itu sebabnya Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan. Ya, di mana? Di pintu gerbang. Karena di sana ada kerub. Di sana ada malaikat-malaikat. Kemudian, Nabi Yesaya juga mengatakan bahwa bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan, yaitu dengan mengakui dosa-dosanya. Dia melihat bahwa dia adalah manusia yang najis. Dia adalah manusia najis bibir. Dan dia ada di tengah-tengah orang yang najis bibir. Dengan kata lain, Nabi Yesaya menyadari bahwa dia adalah manusia penuh dengan dosa. Membutuhkan pertolongan dari dia sebagai pencipta. Kemudian, melalui perkemahan Israel, kita bisa temukan dalam kitab Bilangan pasal 2, ayat 3, ayat 10, ayat 18, dan juga ayat 25. Di sana ada perkemahan Israel dengan pemetaannya untuk mengelilingi atau dekat ke bait suci. Sebelah timur yaitu Yehuda dengan bendera simbolnya adalah singa. Kemudian sebelah selatan yaitu Ruben dengan kaumnya mendirikan kemah, dan di sana adalah benderanya melambangkan manusia. Kemudian sebelah barat yaitu Efraim dengan bendera dengan lambang lembu. Dan utara yaitu Dan dengan lambang bendera yaitu Raja Wali. 4 lambang ini tadi kita bisa temukan dalam nubuatan yang telah disampaikan oleh Yehezkiel. Bahwa dia melihat ada 4 rupa. Yaitu seperti bendera yang dimiliki oleh Yehuda, Ruben, Efraim, dan juga Dan. Apa yang kita lihat poinnya dalam perkemahan Israel dalam hubungan dengan Tuhan? Ini merupakan gambaran perkemahan Israel dan merupakan suatu bentuk kewajiban mendekatkan diri ke hadirat Allah melalui bait suci. Karena Allah ada di bait suci. Allah hadir di bait suci. Sekarang, apa caranya? Atau bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan di masa sekarang ini? Wahyu 14 ayat 6 mengatakan, untuk menyampaikan Injil, mengkhotbahkan Injil, dan mengabarkan Injil kekal kepada setiap makhluk, suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Injil tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Sekarang bagaimana pengorbanan Kristus memulihkan manusia? Bagaimana pengorbanan Kristus memulihkan manusia? Kita kembali ke Eden. Di Taman Eden ada pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada manusia pertama dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa anak manusia akan meremukkan kepala ular itu. Artinya bahwa Yesus akan mengalahkan setan. Dan di dalam ayat yang ke-21, Tuhan memberikan kulit binatang atau kulit hewan sebagai ganti baju yang digunakan oleh Adam dan Hawa yang tadinya dibuat dari kulit kayu. Kulit hewan ini melambangkan adanya darah yang tercurah, yaitu darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ini merupakan penggenapan nubuatan-nubuatan dari Perjanjian Lama dan rujukannya adalah kepada Yesus dalam penggenapannya. Jadi simbol bahwa satu hari nanti manusia akan dikembalikan ke Firdaus.
Ini adalah merupakan simbol dari kerub atau di mana Allah menempatkan atau memberikan kemah suci yang sakral atau kehadiran Tuhan di pintu gerbang Taman Eden. Kemudian bagaimana pengorbanan Kristus memulihkan manusia, yaitu melalui serafim. Ya, kita bisa temukan Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Di sana ada serafim. Serafim adalah merupakan makhluk surgawi yang dekat dengan tahta Allah. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-6, serafim itu terbang mendapatkan Yesaya dan di tangannya ada bara. Bara ini merujuk kepada pelita dalam kitab Yohanes 3:35. Artinya bahwa bara dalam kitab Yesaya ini merujuk kepada Yesus adalah pelita, ya. Kemudian di atasnya dikatakan diambilnya dengan sepit di atas mesbah. Mungkin ini merujuk kepada pendupaan, mesbah pendupaan. Ayat 7 dikatakan, ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Siapa yang bisa mengampuni selain daripada Dia Tuhan kita? Jadi ini merujuk kepada Yesus sebagai Tuhan yang mengampuni setiap dosa manusia. Yehezkiel 10 ayat 8, pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia. Dan kerub digambarkan berdiri di samping tahta Allah. Ini memancarkan kemuliaannya ke alam semesta. Sekarang kita lihat di kemah Israel. Melalui kemah Israel kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk memulihkan manusia itu kembali. Yaitu dalam kitab dalam pelajaran kita mengatakan bahwa gambaran perkemahan Israel di mana Tuhan menarik umatnya mendekat ke tahtanya, ya. Dan ini merujuk kepada Wahyu 21:22, aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi anak domba adalah bait suci. Dari pelajaran ini kita bisa temukan bahwa dasar-dasar untuk nubuatan, apa yang telah disampaikan dalam perjanjian lama, semuanya digenapi dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Dia adalah bait suci, dia adalah yang menghapus dosa semua manusia, dan dia adalah Allah yang ada di tahta kerajaan sorga. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-7. Saya Pendeta Arista Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.